Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham waftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ikhwani fid din wa akhwati fid din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah permudah bagi kita semuanya untuk kita dapat menyambung acara kajian rutin di Masjid Aisyah ini untuk membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana dalam pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah membahas hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 itu ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, mendapati kemungkaran, maka kewajibannya adalah untuk merubahnya dari yang mungkar untuk tidak menjadi sesuatu yang mungkar lagi. Bisa jadi menghilangkannya atau merubah dari yang mungkar menjadi yang ma'ruf, dan itu lebih baik. Tentunya perlu upaya dan usaha ganda, dan pahalanya merubah dari sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang baik itu insya Allah berlipat. Tetapi kalau menghentikan dari yang mungkar sehingga kemungkaran itu stop, berhenti, itu juga baik. Itu juga baik. Dan pada beberapa hal perkara yang seperti ini tinggi nilainya. Intinya kewajiban kita kalau kita melihat suatu kemungkaran sedangkan kita punya kuasa, punya kemampuan untuk merubah perkara yang mungkar itu, menghilangkannya atau menjadikannya sebagai sesuatu yang ma'ruf, merubah dari yang mungkar menjadi yang ma'ruf, maka wajib bagi kita untuk kita melakukan itu. Kalau kita tidak mampu, maka hendaknya kita merubah kemungkaran tersebut, bisa jadi menghilangkannya atau merubah dari yang mungkar menjadi yang ma'ruf dengan lisan dan kata-kata kita. Kalau tidak mampu, maka minimal kita harus merubahnya dengan hati sanubari kita. Kita merubah kemungkaran yang ada dengan hati sanubari. Caranya dengan membenci kemungkaran tersebut dan tidak ridho dengan kemungkaran tersebut, dan menunjukkan tanda-tanda ketidaksukaan dan ketidakridhoan terhadap kemungkaran tersebut, sehingga kemungkaran itu hilang dari hadapan kita, atau kita yang meninggalkannya, atau bahkan dengan kelakuan kita dan perbuatan kita, kemungkaran itu akan berubah menjadi yang ma'ruf. Itu caranya, merubah dengan hati sanubari. Merubah kemungkaran dengan hati sanubari kita. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kemungkaran, baik dalam lingkup yang terkecil yaitu keluarga kita, atau yang lebih besar masyarakat kita atau negeri kita dan lain sebagainya, kemungkaran yang terjadi tidak boleh didiamkan begitu saja. Tetapi kita tidak ridho dengan kemungkaran itu dan merasa benci dengan kemungkaran itu, tidak boleh tenang hatinya, tidak boleh tenang, tidak boleh senang, tapi harus gundah, harus tidak tenang dengan kemungkaran itu, dengan wujudnya kemungkaran tersebut. Karena bagaimanapun wujudnya kemungkaran akan memantik kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Maka kemungkaran tidak boleh wujud. Kalaupun wujud, segera untuk diangkat, segera untuk dibuang, ya, segera untuk dipungkiri. Dengan hati sanubari, kalau itu terjadi dari orang, kemudian dia melihat kita dalam praktek melakukan kemungkaran itu, melihat kita tidak ridho, baik dengan raut wajah kita
kita menunjukkan ketidakridhaan dan memungkiri, ya. Kalau bahasa syar'inya abusan qamtarira, berkecut muka, ya. Berkecut muka menunjukkan ketidaksetujuan dengan menunjukkan ketidakridhaan dengan wajah kita, penampilan wajah kita, ya. Itu semuanya timbul dari hati sanubari. Dari hati sanubari, hati orang itu kalau sudah nggak suka, ya seperti biasanya kita kalau membenci sesuatu itu, pasti nanti akan terbias tanda-tandanya di sekujur tubuh kita, dan yang paling jelas di wajah. Orang kalau seneng dia wajahnya jadi ceria, kalau dia takut jadi pucat, kalau dia benci jadi merah merah atau apa, dan raut wajahnya begitu mengkerut, begitu menunjukkan kalau dia tidak ridho dan tidak rela, ya. Kemudian langkah yang lebih besar dari itu, karena dia tidak mampu untuk memungkirinya dengan tangan, dengan kuasa, dan dulu sudah saya terangkan. Kemudian dia juga tidak mampu untuk memungkirinya dengan lisan dan lidah. Memerintah nggak didengar, mencegah nggak digubris, nggak digubris, nggak bisa dan nggak mampu untuk melakukan itu. Maka langkah setelah dia menunjukkan tanda-tanda ketidakrelaan, ketidaksukaan, kebencian dan lain sebagainya, berikutnya adalah meninggalkan. Jangan duduk di situ, jangan deprok bareng sama mereka, gitu kan. Jangan sampai kita duduk menunjukkan duduk kita itu ridho dengan kemungkaran tersebut. Duduk dengan mereka yang menunjukkan duduk kita itu ridho dengan mereka. Atau kalaupun tidak ridho, dan ini memang kadang-kadang jadi cobaan besar. Jadi cobaan besar seorang mukmin, seorang muslim dalam keadaan tertentu, di hadapan orang-orang yang masya Allah, di hadapan dia tokoh-tokoh besar, orang terhormat dan lain sebagainya. Kemudian dia duduk bersama mereka, lalu jelas-jelas mereka melakukan suatu kemungkaran. Bisa jadi karena kebodohan mereka dan ketidaktahuan mereka tentang hukum syar'i, apa yang mereka katakan atau mereka perbuat di hadapan kita. Atau parahnya, dia tahu kalau itu haram dan itu nggak boleh, dan dia tahu keberadaan kita bersama mereka, lalu mereka tetap melakukan kemungkaran tersebut, Jiwa mukmin yang kuat, berontak dengan hal itu. Siapapun pelakunya, bagaimanapun pelakunya itu di dalam hati orang tersebut. Siapapun. Dan ini kalau jiwanya mukminah, terdidik dengan didikan-didikan iman dan terbentuk dengan bentuk-bentuk Islami. Wallahu a'lam. Kemudian ini yang seperti ini nggak gampang prakteknya. Mungkin kebanyakan kita kalau sudah duduk bersama tokoh, bersama orang kaya raya atau orang yang berbuat sesuatu kebaikan dengan kita, masih bantuan terus-menerus, orang kaya raya. Nah, kita ketemu sama dia berbuat mungkar depan kita, bisu. Itu yang terjadi nih. Jadi setan bisu, nggak mampu untuk kita memungkiri apapun. Sampai Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan kita, nasihati kaum muslimin, jangan sampai kemudian salah seorang di antara kalian itu berani meninggalkan nahyun anil mungkar, praktek nahyun anil mungkar yang menjadi kewajiban atas kaum muslimin, gara-gara mahabat, gara-gara rasa wibawanya orang lain pada dirinya sendiri. Iya, kamu melihat si A berwibawa dalam dirimu, atau berharga, atau mempunyai kehormatan tertentu. Ya seringnya biasanya karena mempunyai kebaikan yang telah dilakukan oleh dirinya terhadap dirimu. Wah, itu nanti besar di dalam hati. Ini donatur,
ini apa namanya, camat atau gubernur, wali kota, atau menteri atau presiden, atau siapa saja. Nasihatnya Rasulullah SAW, kalau ada suatu kemungkaran, dilarang keras seorang muslim itu hanya karena takut seseorang kemudian meninggalkan an-nahyu anil munkar. Upaya untuk nahyun anil munkar. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung di dalam hati sanubarinya daripada orang tersebut? Nah, gitu. Ngeri itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu enggak lebih besar dalam hati kita dan diri kita daripada orang-orang tersebut? Meskipun hari ini kalau hal ini kita praktekkan, betul-betul sudah kita langsung kena tuduhan intoleran. Memang begitu. Orang yang nggak kenal toleransi, orang yang ego mau menang sendiri, orang yang keras dan orang yang radikal, begitu. Cap itu sudah pasti akan kena pada diri kita saat kita melakukan hal syar'i yang seperti ini. Kenapa? Banyak faktor. Tapi yang paling jelas karena kita tinggal dan kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman fitnah, sehingga yang ma'ruf nyaris jadi mungkar semuanya. Sebaliknya yang mungkar justru jadi sesuatu yang ma'ruf. Malah kalau ada orang yang memungkiri suatu kemungkaran dianggap memungkiri sunnah. Ya, kiki sunnah itu yang ini. Biasanya kayak ini. Tapi kenapa kok dipungkiri sama dia? Gak betul itu. Memungkiri yang mungkar, memerintah kepada yang syar'i, yang sunnah, kok malah dianggap mubtadi, dianggap sebagai orang pelaku bid'ah, menentang perkara syar'i. Ajib, aneh. Nah, ini perlu apa namanya itu, perlu kerja sendiri, perlu pekerjaan khusus untuk ini, untuk beres-beres diri kita di zaman seperti ini, zaman fitnah. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dahulu, di akhir zaman, di mana kaum muslimin di dalamnya akan menemui beberapa cobaan-cobaan berat dalam praktek melaksanakan ajaran dinnya, dalam praktek melaksanakan aturan syariatnya. Tapi jangan kecil hati, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat semuanya, jangan kecil hati. Dalam masa-masa fitnah seperti ini, siapapun di antara kita yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan aturan-aturan syariat dan praktek-praktek ibadat, maka bagi dia 50 kali pahala ibadah yang sama dilakukan oleh sahabat Nabi. 50 kali pahala, 50 kali lipat pahala ibadah yang sama dilakukan oleh sahabat Nabi loh. Bukan 50 dari kita, tapi 50 kali dari mereka. Loh piye? Jangan piye lah, agen teko. Ya, praktek aja. Ya, jangan kebanyakan piye-piye. Tapi dijalankan. Berat, yang 50 kali lipat tuh nggak mau tanggung, nggak mau resiko, enak men. Enak men. Mau 50 kali lipatnya, dan heran-heran, masa begitu? 50 kali lipat pahalanya sahabat, jangankan kita ya. Sahabat-sahabat sendiri dulu itu geleng-geleng, kaget. 50 kali lipat pahala kami atau pahala mereka ya Rasulullah? Kalian. Kenapa? Karena kalian itu mendapati siapa yang mampu untuk membackingi dan membantu kalian dalam praktek melaksanakan peribadatan. Sedang mereka tidak dapat seorang pun yang membantu mereka. Saat ini siapa yang membackingi kita? Rasulullah SAW sudah wafat. Sudah dibungkus dengan kafan dan sudah dikebumikan di dalam perut bumi Masjid Nabawi. Di dalam. Kalau Rasulullah ada loh, hari ini ada pengikutnya, kita menjalankan syariat lalu ditentang oleh fulan dan fulan, angkat HP, Assalamualaikum ya Rasulullah, apa lapor, ini si fulan ini loh, katanya ngaku Muhammadur Rasulullah, tapi dia memungkiri saya saat saya melaksanakan sunnah baginda Nabi SAW. Mana dia? Sini, nah kan, tenang kita. Kenapa? Dibantu oleh Rasulullah SAW. Kita sekarang ini dalam praktek melaksanakan din kita tidak mendapatkan backing, tidak mendapatkan bantuan-bantuan dalam praktek menjalankan al-haq.
menegakkan al-haq. Makanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sabda Nabi, dari informasi Nabi Muhammad SAW sampai 50 kali lipat pahala peribadatan yang sama dilakukan oleh para sahabat. Ini bukan masa jauh-jauh. Maksudnya bukan prakteknya hadis ini, praktek realisasinya hadis ini itu bukan nanti di zaman-zaman mepet sama hari kiamat. Sekarang ini sudah mepet sama hari kiamat, si enggonggo mana masih nunggu lagi. Kita ini sudah mepet, betul-betul sudah mepet kita ini. Betul-betul sudah mendekati, bener. Betul-betul sudah dekat. Apalagi kalau zaman seperti ini kemudian kita nggak bilang nggak menamainya dengan zamanul fitnah. Enggak, kita kok tenang saja ya, jenengan yang tenang, yang lain nggak tenang. Ya. Yang mikir yang lain nggak tenang. Oh, dihitung secara matematis saja sudah kelihatan kok. Sudah kelihatan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang terakhir, dan diutusnya Nabi Muhammad SAW tanda terjadinya hari kiamat. Apalagi antara kita dengan beliau sudah hampir 1500 tahun. Nggak main-main ini. Memang betul-betul sudah dekat, dan zaman ini yang namanya zaman fitnah. Kok cuma begini saja ya? Saya realnya juga alhamdulillah tuh mampu menjalankan. Ya alhamdulillah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. 1, jangan sombong. 2, syukur. 3, tak tantang kamu. Apa? Istiqomah. Ayo istiqomah. Silakan istiqomah dan mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan semua. Saling doakan deh. Saya doakan Anda juga doakan kita untuk kita mampu istiqomah dalam hal tersebut. Gak lama-lama sampai masuk liang kubur saja. Gak bisa lama-lama. Ini yang terakhir yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fal yughayyirhu biqalbi. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu memungkiri dan merubah kemungkaran baik dengan kuasanya dan tangannya maupun dengan lisan dan lidahnya, maka kewajibannya untuk dia memungkiri dengan hati sanubarinya, menunjukkan ketidaksetujuan, menunjukkan kebencian, menunjukkan ketidaksenangan dengan kemungkaran yang terjadi, baik dengan raut wajahnya yang bisa difahami oleh orang lain. Kalau Anda itu nggak seneng, sehingga yang melakukan kemungkaran itu pikir-pikir, yang melakukan kemungkaran itu nggak enak dengan kita dan menghentikan kemungkarannya, berhenti tak? Berhenti. Nggak berhenti, kita yang keluar. Kita yang apa? Kalau sini walk out, apa? Walk out atau bombo? Iya. Angkat kaki sudah. Muskil itu adanya kemungkaran kok seorang muslim dan seorang mukmin melihat duduk di situ setuju dengan kemungkaran tersebut. Tentunya ini berderajat. Nah, sekarang kita hidup di zaman fitnah, isinya semuanya mungkar. Masalahnya bukan apa-apa. Kita kesana kesini wajah kita tuh dari dulu abusan komtorira terus, kecut terus sama mengkeret terus. Iya betul. Coba Anda lihat, Anda pikir Anda lihat, kemudian Anda berusaha untuk praktek. Akhirnya seperti yang teriwayat dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Orang setiap bertemu dengan Al Hasan Al Basri rahimahullah taala di zaman tabi'in loh hidup mereka. Beliau termasuk salah satu dari ulama besarnya tabi'in. Ya. Bahkan sementara ulama mengatakan dialah orang yang paling tinggi derajatnya dalam tabi'in. Al Hasan Al Basri itu kalau dijumpai oleh orang, setiap yang berjumpa dengan dia mengira bahwasanya dia sedang dalam keadaan dirundung permasalahan, problem, masalah, sedih. Raut wajahnya itu sedih gitu, terus-terusan. Padahal ngelihat kanan baik, ngelihat kiri baik, ngelihat depan baik, ngelihat belakang baik, atas bawahnya semua genah semua. Enak. Ya ada kemungkaran, ya ada bid'ah, ya ada perkara-perkara yang enggak syar'i. Tapi alhamdulillah mereka enggak akan berani melakukan itu di kehadiran Al Hasan Al Basri. Meskipun begitu, wajahnya selalu menunjukkan kalau dia itu sedih gitu ya. Baru terkena suatu musibah. Nah kalau sekarang kita mau melaksanakan ini semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat kita semuanya untuk itu, Allahumma amin. Memungkiri semua kemungkaran yang ada,
itu nanti mungkin loh ya, mungkin dimanapun kapanpun selalu kita akan nampak kecut muka dan muram wajah. Karena gak lepas dari mungkar. Antum di rumah dapat mungkar yang terjadi di rumah karena ketidaktahuan keluarga kita, atau karena kesalahan yang sengaja ditabrak-tabraki sama anak-anak dan istri-istri dan suami-suami kita. Keluar rumah, ya Allah, di perjalanannya sudah ngeliat mungkar, sampai ke tempat yang dituju mungkar lagi, pindah dari tempat mungkar mau pindah ke tempat yang lain menyelamatkan diri, ketemu mungkar lagi, ke sana ke sini ketemunya mungkar terus. Kenapa? Zamanul fitnah. Zaman al-fitnah. Berat memang. Berat. Makanya saya bilang tadi derajatnya berbeda-beda. Tapi diupayakan dan diusahakan setiap kemungkaran yang terjadi sekecil apapun, seorang muslim dan seorang mukmin untuk tidak toleransi. Untuk tidak toleransi dengan kemungkaran. Ben, biar aja. Bahkan kalau suruh dengar. Tidak boleh, tidak bisa. Toleransi tidak bisa. Beda dengan khilaf, perbedaan pendapat antar ulama. Perbedaan pendapat antar ulama kaum muslimin. Jangan kemudian nyikapinya ke mati kita. Ini pendapat ijtihad ulama kaum muslimin. Berijtihad dengan suatu ijtihad tertentu dan berusaha untuk mencari suatu solusi dari problematika yang dihadapi oleh umat. Lalu beliau itu menentukan suatu sikap atau menurunkan suatu hukum. Ada yang demokrasi wajib. Kenapa? Sarana. Pancasila juga harus diterima. Kenapa? Jalan. Pancasila mewakili syariat, mewakili kitab suci semuanya. Enggak, zahirnya tidak. Tetapi diambil dari beberapa sari-sari aturan ajaran Islam. Tapi kalau kemudian muslimin suruh jalankan itu semuanya, kelihatannya nggak bisa. Apalagi yang sila pertamanya puntung gitu. Sila pertamanya puntung. Kan tadinya kan bukan gitu. Ya sudah, Anda lebih tahu. Ya. Ada tambahannya kan di Piagam Jakarta, terus dibuang. Nah, setelah dibuang itu jadi nggak karu-karuan kaum muslimin. Maka kalau kaum muslimin suruh kembali kepada itu 100% nggak bisa. Tapi kalau itu dijadikan sarana untuk kembali kepada aturan syariat yang benar, mungkin bisa. Dan terjadi di sini khilaf dan perbedaan pendapat antar ulama kaum muslimin. Yang satu bilang bisa, yang satu bilang tidak bisa. Yang satu bilang wajib dan yang satu hukumnya kufur. Piye coba? Bagaimana menyikapinya? Antum melihat mana dari ulama-ulama kita kaum muslimin yang antum thiqah dengan beliau-beliau karena kemampuan ilmiah dan kafah ilmiahnya dan karena ketakwaannya sudah bismillah. Kemudian kita mengikuti dan berjalan dengan fatwa-fatwa orang tersebut. Dan beliau-beliau yang akan menanggung. Kalau berani berfatwa maka beliau akan menanggung fatwanya dan siapa saja yang mengikuti fatwa tersebut. Baik. Ala kulli hal, ini kan perbedaan ya pendapat COVID namanya. Yang satu tidak wajib untuk 1,5 meter atau 1 meter soft. Ya. Yang satu lagi haram. Wong Rasulullah SAW yang nyuruh sawu sufufakum. La tusawwunna sufuf la yakhalifannallahu baina qulubikum. Tuh. Kalian hendaknya harus meluruskan soft. Kalau tidak akan dipecah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian nggak bisa saling menghormati, nggak bisa saling menghargai, nggak bisa saling membantu, memaklumi dan lain sebagainya. Kenapa? Wong sofe kayak ngono, bolong-bolong. Nanti tengahnya dimasuki setan. Dimasuki setan dalam bentuk kambing. Ya nggak apa-apa, biar setannya salat barengan. Itu fatwanya gitu.
Astagfirullahaladzim. Dan hal kalau untuk menyikapi perbedaan pendapat antara ulama seperti ini, jangan kemudian kita menghukumi bahwasanya ini adalah kemungkaran yang yang wajib untuk dipungkiri, lalu wajah kita cemberut, lalu kita menunjukkan ketidaksetujuan dan kita memusuhi dan lain sebagainya. Salah, bukan itu yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Falyughayyirhu, kemungkaran yang dimaksud di sini adalah perkara yang bertentangan dengan aturan syariat Islam selain dari urusan-urusan ijtihadiyah dari para ahlul ilmi, ijtihadnya ahlul ilmi, ijtihadnya ulama-ulama, bukan ijtihadnya awam kaum muslimin atau ijtihadnya orang-orang kaya ulama. Itu enggak keterima. Tetapi orang-orang yang memang punya kompetensi dalam hal ilmiah syar'iyah dan orang-orang yang wujud pada dirinya tanda-tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyhud, orang banyak menyaksikan bahwasanya dia itu adalah ahlul ilmi. Begitu. Kalau beliau itu yang berfatwa, berijtihad lalu berfatwa, maka fatwanya harus dihormati. Nah, begitu. Jadi bukan diposisikan sebagai kemungkaran secara syar'i, lalu kemudian disikapi dengan sikap-sikap yang seperti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa biqalbihi, ya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak bisa memungkiri kemungkaran itu, hendaknya dia memungkiri dengan hati sanubarinya, yang dia dengan memungkiri yang dimana dia ketika memungkiri dengan hati sanubarinya, orang yang melakukan hal tersebut akan mengetahui dengan jelas dan dengan pasti bahwasanya kita itu tidak ridho dengan kemungkaran tersebut, dan kita tidak ridho dengan perkara yang salah secara syar'i tersebut, sehingga dengan itu kemungkaran hilang, terhentikan gitu ya, atau dirubah menjadi ma'ruf. Maka toleransi terhadap mungkar hukumnya haram, tapi toleransi terhadap fatwa-fatwa perbedaan fatwa ulama kaum muslimin, maka itu hukumnya wajib, harus. Jangan sampai kita kemudian nggak bisa untuk mentolerir perbedaan pendapat antar kaum muslimin dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari fatwa-fatwa ulama-ulama mereka. Baik, kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW memberikan tambahan maklumat kepada kita, wa dzalika adhaful iman. Dan yang ketiga ini, sikap yang pertama memungkiri kemungkaran dengan tangan dan kuasa. Sikap yang kedua memungkiri kemungkaran dengan lisan dan kata. Sikap yang ketiga tidak mampu yang pertama dan tidak mampu yang kedua, akhirnya hanya melakukan ingkar mungkar dengan hati sanubari. Ingkar mungkar loh ya, mengingkari kemungkaran dengan hati sanubari. Sekali lagi, memungkiri kemungkaran sehingga kemungkaran itu berubah, karena perintahnya memang falyughayyirhu, sehingga kemungkaran itu berubah dengan hati. Merubah, kita sudah merubah kemungkaran yang ada dengan hati sanubari kita, kemudian berubah kemungkaran itu, berubah menjadi hilang atau berubah menjadi yang ma'ruf. Berubah, kata Rasulullah. Kalau itu terjadi, itu adhaful iman. Kalau mau tahu, itu keimanan yang paling rendah, itu batas keimanan yang paling rendah. Lah terus di bawah itu namanya apa? Enggak tahu saya. Enggak ada maklumat lebihnya kok. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada maklumat lebihnya. Rasulullah SAW cuma mengatakan wa dzalika adhaful iman. Kelakuan yang seperti itu adalah kelakuan orang yang derajat keimanannya paling lemah. Adhaf itu artinya yang paling lemah. Derajat keimanannya yang paling lemah dan yang paling rendah. Maka silahkan setelah ini untuk kita mengukur diri kita sendiri. Adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempermudah dan memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa melakukan sikap yang pertama,
yang kedua, atau yang ketiga. Sedangkan tadi saya sebutkan bahwasanya kita tinggal di zaman fitnah seperti ini, cobaan akan semakin besar dan semakin berat. Karena kita tidak mendapatkan pembantu-pembantu, backing dan siapa-siapa yang mendukung kita dalam praktek melaksanakan ma'ruf, menghidupkan yang ma'ruf, dan dalam praktek mencegah yang mungkar dan mematikan dan merubah yang mungkar. Zahirnya seorang muslim dan seorang mukmin itu bisa jadi dia tidak mampu untuk melaksanakan derajat yang tertinggi dulu. Tidak mampu untuk melaksanakan derajat yang tertinggi dulu. Maka paling tidak wajib untuk dia itu melakukan derajat yang paling minim dulu diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Tidak ridho dengan bentuk kemungkaran apapun. Dan ini menuntut kita untuk kita belajar aturan syariat. Sehingga dengan aturan syariat yang kita pahami dan kita pelajari dan kita pahami, nanti kita punya bekal. Kita punya bekal untuk kita bisa membedakan, oh ini mungkar secara syar'i, oh ini nggak mungkar. Tapi kalau seseorang nggak punya ilmu syar'i yang cukup, dia nggak ngerti sesuatu dilakukan, dia mengira mungkar, padahal itu bukan mungkar secara syar'i. Maka nggak boleh untuk disikapi dengan sikap kita saat kita dihadapkan dengan suatu cobaan mungkar. Nggak boleh. Maka untuk merealisasikan dan praktek dengan hadis ini, kita tertuntut untuk kita mempelajari syariat ini lebih dalam dan memahami aturan-aturan din kita. Ya. Sedangkan dalam hal memahami syariat itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing silahkan untuk memprioritaskannya dalam hidupnya dan meletakkan kadar yang cukup pada dirinya sehingga dia itu lebih tahu hal-hal yang syar'i, ya, tahu lebih banyak, maksud saya tahu lebih banyak hal-hal yang syar'i, ya. Yang kedua, dalam praktek melaksanakan suatu peribadatan syar'i, tadi saya katakan seorang mukmin kadang-kadang nggak bisa langsung melonjak sampai kepada derajat yang tinggi. Kalau belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia itu bisa merambah sampai kepada derajat yang tinggi, maka jangan sampai kemudian dia mengharamkan dirinya untuk melaksanakan praktek taat dan peribadatan di derajat yang rendah. Ya, nanti kalau dia sudah membiasakan diri dengan tidak rela dan tidak ridho dengan kemungkaran dengan hati sanubari, kalau dia sudah mampu itu dan dia sudah membiasakan hal itu, akan diangkat derajatnya dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan derajat yang kedua. Bahkan mungkin kalau diperkuat oleh Allah, maka dia akan mampu untuk melaksanakan yang ketiga. Itu maksudnya derajat yang pertama, maksud saya mampu untuk melakukan derajat yang pertama. Begitu melihat mungkar, maka dia berusaha untuk memungkirinya dengan tangannya dan dengan kuasanya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, keimanan itu dalam fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sesuatu yang baku. Ada dalam diri, ada dalam hati sanubari seorang mukmin. Keimanan itu ada dalam hati sanubari seorang muslim dan seorang mukmin, dan bukan sesuatu yang baku, dalam diri kita. Tetapi keimanan itu terkadang naik dan terkadang turun, terkadang bertambah dan terkadang berkurang, terkadang sampai kepada batasan drop, layaknya kesehatan pada tubuh seorang manusia. Wallahu a'lam. Dalam hal naik turunnya loh ya, maksud saya dalam hal naik turunnya kesehatan dan imunitas tubuh seorang manusia. Kadang-kadang dia sehat karena nutrisinya, karena memang badannya juga baik, karena konsumsi makanannya, ya, karena hawa-hawa yang ia tinggal di tempat yang memang mendukung untuk dia jadi bagus, kemudian pola hidupnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi faktornya banyak untuk menyebabkan dia itu jadi sehat dan baik. Dan kalau nanti
terjadi sesuatu, mungkin kena virus atau kena apa begini, nanti akan apa namanya itu atau kena penyakit apa saja, kesehatannya akan menurun. Dan dari penyakit itu ada penyakit-penyakit yang ringan, ada yang menengah, ada pula yang berat. Kalau yang berat akan menghabisi kesehatannya dia, sampai pada batasan dia itu drop kesehatannya. Kalau kemudian tidak bisa untuk dikejarkan kesehatannya, bisa jadi copot apanya, ruhnya. Dia yang kembali pada Tuhannya dia. Begitu juga keimanan pada diri seorang muslim dan seorang mukmin, ya. Dia naik dan turun, bertambah dan berkurang. Naik dan turunnya karena taat dan peribadatan yang dilakukan oleh dirinya, sedangkan turun dan dropnya karena maksiat-maksiat yang dilakukan, yang terjadi pada dirinya. Maka wajibnya kita untuk kita mengantisipasi bentuk maksiat apapun dalam diri kita, termasuk maksiat. Kalau salah seorang di antara kita teruji dengan kemungkaran, lalu kita diam saja ataupun ridho. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk bentuk dari bentuk-bentuk cobaan keimanan yang menyebabkan keimanan maksiat, cobaan keimanan berbentuk maksiat yang bisa mengurangi kadar keimanan diri kita. Lah, keimanan itu sesuatu yang enggak wujud secara materi, adanya di dalam hati, dan harus diikrarkan dengan lisan, dan harus dibenarkan dengan praktek amalan. Dan bukan sesuatu yang menguntungkan sekonyong-konyong. Kadang-kadang keimanan kita itu kadang-kadang nggak menguntungkan, nggak mendatangkan keuntungan duniawiyah langsung gitu ya, tiba-tiba. Padahal sebetulnya seorang mukmin kalau mau perhitungan dengan baik, setiap dia melakukan praktek peribadatan sesuai dengan aturan syariat Islam, insya Allah dia pasti teruntungkan. Dia pasti teruntungkan. Kadang-kadang hikmah suatu peribadatan dilakukan oleh seorang muslim itu sesuatu yang tidak terbesit di benaknya dia, bahkan orang banyak nggak tahu. Kita melaksanakan suatu praktek peribadatan syar'i, termasuk diantaranya seperti hadis ini, memungkiri suatu kemungkaran. Kadang-kadang berat, kadang-kadang menuntut tuntutan-tuntutan yang nggak ringan dan mendatangkan resiko-resiko yang nggak gampang. Kita lakukan sesuai dengan aturan. Babak belur, dijauhi oleh orang, kena begini dan kena begitu. Padahal ada kebaikan-kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat praktek peribadatan yang dilakukan oleh dirinya dengan pengorbanan tadi. Kadang-kadang manfaat dan maslahatnya terdapati pada dirinya secara langsung. Kadang-kadang bukan cuma pada dirinya secara langsung, tapi dirinya dan sekitarnya dia mendapatkan kebaikan dari perbuatan taat dan peribadatan yang dilakukan oleh dirinya. Tapi dasar kita ini manusia, ya, suka duit, ya, suka dunia, suka nikmat. Kalau ada hitungan keuntungan materialnya, baru kemudian banyak di antara kita tertarik dan memprioritaskannya. Tapi ketika dalam hitungan materi kok rasepiro gitu ya, enggak seberapa, bahkan mengancam, kurang tertarik. Bahkan perhitungan ini kalau dilakukan justru membahayakan. Astagfirullahaladzim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Memang menungso itu dalam suka harta itu, manusia itu dalam suka harta betul-betul syadid, betul-betul kuat. Itu suka hartanya luar biasa. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Jadi kalau sebetulnya perbuatan taat yang kita lakukan dalam bentuk melaksanakan satu praktek ibadah atau meninggalkan suatu maksiat sekali lagi membawa banyak maslahat dan keuntungan. Kadang-kadang maslahat dan keuntungannya itu juga materi. Kadang-kadang materi. Kita mengungkiri suatu kemungkaran, kemudian tiba-tiba mendapatkan maslahat material yang sekian banyak. Contohnya sudah terlalu banyak, mungkin Anda bisa melihat sendiri nantilah, mengira-ngira mungkar kalau kita jauhi akibatnya akan menguntungkan
B, C, D, E, F, G dari urusan-urusan duniawiyah, dari kesehatan, dari harta, dari baiknya hubungan lingkungan, dari macam-macam. Rokok lah gampangnya. Kalau kita meninggalkan satu, duit tambah, ya toh, paling enggak rada obong-obong. Kemudian yang kedua, kesehatan pribadi juga baik. Kemudian ketiga, lingkungan, katanya perokok pasif itu lebih bahaya daripada yang tidak merokok. Maaf, mungkin di sini masih banyak yang merokok. Saya nggak tahu ya. Kalau ada banyak sudah. Ini masalah khilafiyah lah, gitu ya. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan itu tidak menguntungkan dan tidak baik, gitu ya. Jadi kalau umpamanya ini suatu kemungkaran, kita pungkiri, kita jauhi, sebetulnya juga mendatangkan maslahat material. Cuma memang enggak saknyet gitu ya. Sekarang kita tinggalkan, lalu manfaat material itu akan datang kepada kita secara langsung. Kadang-kadang butuh waktu gitu ya. Butuh waktu. Dan biasanya kalau yang seperti itu justru malah barokahnya lebih besar. Wallahu taala alam. Baik. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan setakat ini dulu. Saya mohon maaf atas keterlambatan kedatangan saya. Mudah-mudahan antum bisa memaklumi semuanya, dan semoga berikutnya nanti dalam pertemuan-pertemuan yang lain sudah nggak ada telat-telatan lagi. Ya. Tapi realnya tadi saya sampai sini belum dibuka juga, ya. Belum dimulai. Khair insyaallah. Semoga ijtima kita, perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ijtima ini, dan tidak ada seorang pun dalam majelis ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kebaikan, dan tidak pula ada yang celaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkat derajat-derajat kita, meluaskan wawasan ilmiah syariah kita, membekali kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi tuntunan amal saleh bagi masing-masing kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.